sekitar 6,5 juta. Hmm. Dekat aku nyerahkan motor. Hmm. Dia datang itu langsung minta maaf dan ngomongkan utang. Terus aku, kamu saya kesini jangan ngomong soal apa-apa. Aku yang mau bertanya ke kamu, mau ngomong. Jadi jangan soal utang itu nanti dulu aku. Mbah, aku ini kan orang perantauan juga. Nih, cucunya ini orang perantauan juga. Iya. Sampai Timur, sampai Kalimantan semuanya itu merantau. Kan ada kisahnya toh. Iya. Kalau Mbah sendiri dari muda dulu sampai sekarang kan perantauan juga. Perantauan. Sama toh? Sama. Yang paling yang menjadi pikiran itu apa sih sebenarnya? Aku cuma cari pengalaman dan hidup ini apa tujuannya, terus nantinya mau mana itu. Misalnya saya gali sampai penemuan-penemuan di dunia ini, misalnya sekarang dengan zaman dulu, misalnya sekarang profesor itu Wes Nur, kami lagi ngobrol nah. Profesor itu sekarang ini bukan orang pintar, orang berduit. Karena kalau profesor zaman dulu itu penemuan, misalnya kayak Jimbot, itu tidak sekolah itu Jimbot itu, tapi menemukan bahwa air itu mendidih bisa ngangkat priok itu, ngangkat tutup priok, gitu. Akhirnya menemukan apa ini sepur. Itu penemuan, tidak sekolah tapi. Misalnya ada lagi Columbus bisa keliling dunia, siapa yang nyuruh? Nggak ada, nggak dari bayaran. Itu tidak sekolah juga. Itu profesor yang menemukan silet, sekali pakai lagi dibuang, itu tuan silet. Itu ya profesor, penemuan. Siapa yang menemukan barang baru yang dulunya belum ada, itu namanya profesor zaman dulu. Kalau sekarang zaman profesor sekarang itu karena duit bisa jadi profesor. Buktinya aku ketemu waktu itu di Palembang ngobrol dengan aku dan orang-orang besar itu, orang yang benar-benar. Tak tanyain, Borobudur itu mengambil nama dari mana? Itu jangan di mana-mana, Mbak. Borobudur itu juga nama, jadi tidak bisa dari mana-mana. Kok begitu? Karena nama itu memang ada artinya. Ada yang menemukan, ada yang membuat itu. Kenapa kok membuat itu? Dari mana asalnya? Saya kasih contoh. Soekarno nagih hutang ke Jepang, dibikinkan Ampera. Kan Ampera itu nama, tapi kan itu artinya amanat pendirian rakyat. Jadi ada nama yang lain kan? Itu. Jadi bukan Ampera itu memang nama, bukan. Kalimantan. Kan Kalimantan itu Borneo. Apa sebenarnya kok Kalimantan? Karena banyak kali yang tidak jadi, mati. Jadi mantan artinya kali itu. Banyak yang begitu. Kok memilih Sumatera atau Palembang menjadi tujuan jenengan dulu kenapa? Ya karena di sana masih kekurangan guru dan sekolah harus guru, makanya aku ke sana. Oh, tantangan. Memang tujuannya dulu itu menurut pendaftaran waktu sekolah itu ditempatkan di pelosok tanah air, terutama di Irian Barat. Daftar tanda tangan. Tapi waktu pertama kali Soekarno menandatangani itu salah, penyerahan Indonesia itu Insulinda dulunya kan, terus Indonesia Baru diserahkan, tapi tolong dengan Merauke 3 bulan lagi. Jadi tanda tangan Soekarno itu, iya. Sesudah ditagih 3 bulan lagi. 3 bulan lagi nggak ada habisnya kan. Maka tahun 1956 begitu KMP itu 58 KMP penghabisan itu di Belanda masih bukan teguh begitu. Jadi Soekarno marah. Kalau begitu perjanjian itu sudah nggak jadi. Dicoba oleh Soekarno. Sekarang perang.
Aku tidak usah pakai tentara. Karena memang belum di waktu itu belum dibentuk kok. Tapi Hindia Belanda Nederland itu mau tenggelamkan di lautan Pasifik, itu marah kan dengan mendengungkan penantangan Soekarno. Awaslah Inggris dan Amerika, musuh seluruh Asia yang mau mantap, tidak kan kita dengan sesuka hatinya hancurkanlah musuh kita. Itulah Inggris dan Amerika ditutup Amerika. Waktu jadi guru yang diajari itu apa Mbah zaman dulu? Pendidikan itu kayak apa sistemnya? Pendidikannya mendidik manusia itu akhlak. Yang diajarin jenengan apa dulu? Pendidikan apa? Agama. Ya agama diajar juga. Tapi aku agama karena di sini ini agamanya memang kurang. Ya misalnya aku bodoh. Tapi karena semeja dengan namanya Mursida itu mengenai aljabar itu kurang pinter, ilmu alam juga kurang pinter, aku yang ngerjani. Tapi kalau agama dia yang ngerjani. Sampai aku dan Mursida itu memang dia juga dicantik. Aku nih seneng kalau dengan orang santai itu. Jadi ya akrab. Sekarang kan umur Mbah Mun itu sudah 94 tahun. Nah kira-kira melihat 2021 tuh seperti apa Mbah? 2021. Sekarang kan 2021. Mbah Mun sekarang sudah umurnya 94. Melihat sekarang itu tahun sekarang itu seperti apa? Ya aku bukan melihatnya tapi sering ngomong sebelum terjadi corona ya. 2 tahun sebelumnya aku sudah ngomong di sana itu tidak makan seperti omongan itu. Tunggulah sebentar lagi ada musibah besar dikirimkan dari Allah untuk seluruh dunia. Aku tidak, kamu kok kayak Tuhan saja mengatakan, karena sudah ditulis di Al-Quran. Aku ayat berapa? Ayat 155 156. Baca aku hafal bacanya. Hafal Mbah? Hafal. Bunyinya? Walan labanakum bisain min khawfi wa ju'i wa naqsin min abali wa anfusi wa samarati wa basi bitaqin. Aladina isa hasabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh akan tersebarkan suatu musibah besar, sedikit ketakutan, kekurangan makan, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta benda dan kekurangan nyawa. Sabarlah itu. Saya bacakan ulang. Baju setahun lagi datang. Cocok tinggal aku baca kok. Orang kan banyaknya takut waktu itu. Corona itu apa Mbah sebetulnya ada ya aku kan tukang dakwah memang, jadi aku banyak omongan. Tulis corona. Baca dari akhir ke awal. Corona. Baca oleh orang. Naroko kan hasilnya. Ya kan balik. Jadi mudah saja kan itu. Celaka. Itu cocok Allah kok yang. Kalau nasihat Mbah apa buat kita-kita yang sekarang ini? Harus hati-hati dan waspada karena perubahan zaman yang akan datang lebih dahsyat lagi. Tapi kalau orang yang rohaninya bersih, bukan bersih banget seperti Rasul, bukan, itu insya Allah selamat. Kalau enggak ya, karena ini mau dipilih oleh Allah sendiri, oleh dipilih mana yang rohaninya benar.